alhamdulillah ketika tadi sekedar santunan ayat ini dan ini acara yang selanjutnya yakni acara itu mau dibawa kasana atau tabligh akbar bersama Ustaz Maulana Jamaah bersama dan juga dengan doa kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman kamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanzilul wa tabarikul qalam wa tuqbalina wa shukran wa yustasqal wa muslimin wa yusaddiqu rahmati wa nasibi kulli ma'lumil amma jamaah adalah salah sunnah tahiyatul masjid. Jamaah, salah sunnah tahiyatul. Nah, kalau tidak suka salah sunnah tahiyatul masjid, maka batalah tasbih sebanyak 3 kali sebagai penggantinya. Contoh, kalau kita masuk masjid ternyata sudah iqamah, berarti kita tidak bisa lagi salah sunnah tahiyatul masjid. Maka kita ganti dengan tasbih. Ayo, subhanallah.
di mana Nabi mengikat pohonnya ada berbagai ada satu masjid lagi tidak jauh dari Masjid Aqsa namanya Hebron. Pokoknya juga yang tinggal di sana. Nanti kalau ada rezeki kita pergi ke sana ya. Jadi umroh sekalian nanti berusaha umroh sekaligus jalan-jalan berlangsung. Amin. Allahumma bismillah. Siapa Allah akan baik. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram. Amin. Kenapa? Apalagi di Masjid Nabawi banyak tempat istilah. Baik, silakan dicatat dia bernama siapa wanita pemimpin di surga? Ratu Asia. Jadi ibu bisa masuk surga lewat jalur taat kepada suami. Taati suami ya bu, jangan lawan suami ya. Ya, tapi dia dulu suami yang mana bisa ditaati. Kalau ada suami yang tidak pantas ditaati karena dia sholat, karena bandel. Yang kedua, Siti Maryam, wanita yang taat beribadah. Maaf ya, bahkan diusir, dia tetap dekat dengan Allah. Difitnah, tetap dekat dengan Allah. Bahkan hamil. Kok hamil? Karena Allah titipkan Nabi Isa alaihissalam di dalam rahimnya. Waktu salat tengah malam, Jibril berkata, naikkan tanganmu, maka Nabi Isa dimasukkan rohnya dari segala-galanya ini sampai hamil. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu tidak punya ayah. Karena Allah memberikan kekuatannya, ada anak dia lahir tanpa ayah. Siapa? Nabi Isa. Ada anak ibu. Ada juga ada ayah tanpa ibu. Coba siapa? Namanya Nabi Sis, anak bungsunya Nabi Adam. Ketika terjadi pertengkaran antara suami istri, dan pernah terjadi pertengkaran antara Nabi Adam dan Siti Hawa perihal tentang perkawinan silang antara Al-Qabil dan Ikrimah, Labuda dan Habib. Nah, itu di kawin silang. Maka yang penentuan keputusan rumah tangga adalah suami. Siti Hawa itu usul agama itu biar aja kawin sama adiknya sendiri. Kata dia di Allah masih silang. Maka manalah seperti Allah. Kalau begitu, tidak mungkin ada anak tanpa saya. Kata dia Nabi Adam, juga ada anak tanpa saya. Kalau begitu, siapa yang bisa mendapatkan anak? Apakah saya begini dulu? Maka ternyata yang sekali ini ternyata Nabi Adam bisa punya anak tanpa istri. Namanya Nabi Sis. Yang siapa? Nabi Sis. Itu panjang ceritanya. Ini tidak cukup ya. Karena ini ceramah hanya sampai batasan sampai jam 2. Karena asas setengah 3, betul tidak? Ini akan dibersihkan. Kalau perlu saya setengah 2 dan akhir. Kenapa? Karena ada yang membagikan. Setengah 2. Ini ada bingkisan. Nah ini kesempatan. Nanti yang bisa jawab pertanyaan kasih hadiah. Oke? Sebentar datang ke sini. Bahagia enggak? Alhamdulillah. Nanti kalau saya syuting di Surabaya, saya juga akan syuting di sini. Mau enggak? Mau enggak? Itu saya hubungi Bunda insya Allah ketengah kita ingin mau syuting di Surabaya juga dan insya Allah. Amin. Mari saya melakukan dari untuk datang. Ya, itu berarti. Ya, aku selalu kemarin. Kemarin saya di sana.
Baru jumpa. Baru jumpa saya tanya. Anda paling Jakarta. Satu ketemu lagi di sini. Oh gitu saya udah terbang di sini aja. Tapi karena ada acara tadi pagi di Trans, ada acara tadi pagi. Tadi waktunya puasa juga sebelum bisa. Kalau dia tidak sama. Beli lagi tiket, kalau beli lagi tiket kita pasang tiket pasti sejuta lakukan. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Yang pertama, yang satu Asia, yang kedua Siti Maryam, yang keempat tahu gak Siti Maryam ibadahnya? Tahu gak Siti Maryam ibadahnya? Ibadah tidak puasa tidak berbicara. Karena kebanyakan wanita masuk neraka gara-gara mulutnya. Maka Siti Maryam berpuasa tidak berbicara. Apa? Berpuasa tidak berbicara. Makanya waktu digendong anaknya Nabi Isa alaihissalam tanya, siapa bapaknya? Siti Maryam dia tidak berbicara karena Siti Maryam lagi berpuasa tidak berbicara. Itu bahaya. Itu yang melahirkan. Konsep pendidik anak ini hanya sebagai guru, bukan pengasuh. Karena ini tidak ada asuh. Nanti kita bahas ya. Ini banyak ceramahnya ini. Ini belum masuk ceramahnya. Ini belum. Pokoknya ceramahnya panjang. Saya sengaja siapkan konsep. Jauh-jauh dari Jakarta ke sini buat jamaah. Kemarin saya ceramah di begitu. Nggak saya bahas ini. Beda pembahasan. Jemaah. Yang ketiga. Siapa pemimpin di surga? Namanya Siti Khadijah. Siapa? Siti Khadijah. Wanita yang membantu karir suami. Jadi seorang istri dan wanita itu taat pada suami, ahli ibadah, partner suami, bantu suami ya, dukung karir suami ya. Dukung karir suami ya. Mau dong? Ambil saya. Yang pertama, jadilah anak yatim itu adalah anak yang tidak punya dosa sama orang tua. Makanya anak yatim itu dikabulkan banyak, karena Allah menyelamatkan dia dari dosa dari orang tua. Nah, makanya siapa yang menyentuh kepala anak yatim akan dilembutkan hatinya. Jadi orang yang keras hatinya satu-satunya anak yatim. Dua amalan ibadah yang dilakukan yang membuat hati kita jadi lembut. Kalau suami suka marah-marah, bikin acara santunan. Apa yang kedua? Datang ziarah kubur. Ziarah kubur itu melembutkan hati. Hati yang keras akan jadi lembut dengan dua cara. Satu anak yatim sama ziarah kubur. Bagus pergi ziarah kubur di Wali. Boleh, orang soleh silakan. Itu melembutkan hati. Mas, yuk kita pergi ziarah kubur Wali Songo. Bagus itu. Bisa dimulai ceramahnya. Yang ketiga, apa yang ketiga?
Fatimah. Siapa? Siti Fatimah. Siapa itu? Putri Nabi. Ini putri Nabi adalah anak yang soleha. Masya Allah. Baiklah, pada waktu kita mulai ceramah. Tulis judul ceramah saya adalah tulis pakai handphone. Ditulisnya. Tulis. Apa tulisannya? Belum. Menjadi wanita mulia. Tulis. Menjadi wanita mulia. Terus bapak-bapak gimana? Bapak-bapak menuntut istri, menuntut anaknya supaya menjadi wanita mulia. Itu caranya sebenarnya. Dia diperintahkan perintah menutup aurat pakai jilbab. Siapa yang disuruh? Perintah itu kepada laki-laki. Perintahkan kepada istrimu untuk menutup auratnya. Wanita laki-laki diperintahkan. Tulis. Wanita menjadi mulia di 4 sisi. 1. Anak. 2. Saudara. 3. Istri. 4. Ibu. 7. 3. Anak. Saudara. Istri. Ibu. Terus 4 titik. 4 titik. 1. Anak soleha. Tulis. Kalau jadi anak, menjadilah anak soleha. Bagus ini. Anak-anak sering-sering di bawah majelis. Bagus. Sering-sering. Terbiasa anak muslim. Bagus. Orang muslim. Tak apa lari-lari. Berarti bukan anaknya lari-lari. 1. Menjadi anak. 2. Menjadi saudara yang peduli. Saudara yang peduli. Kemudian istri yang taat. Jadi wanita itu berada di 4 posisi. Kalau anak jadi anak soleh. Kalau jadi saudara, saudara yang peduli. Kalau istri yang taat, jangan khusus pembangunan. Yang keempat, ibu yang penyayang. 1, 2, 3. Penyayang. Baik, kita mulai. Anak soleh, anak soleha. Tulis. Anak soleha ada 5 tahapan. 5 tahapan. 1. Muslim. 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 Apa dia muslim? Muslim artinya yang memberi keselamatan. Kalau orang mengaku muslim harus menyelamatkan orang. Itu orang muslim itu, bukan malah membahayakan. Kalau ada terganggu, bukan muslim. Orang muslim itu sudah membantu, betul tidak? Mukmin yang kedua. 1. Muslim. 2. Mukmin. Mukmin itu siapa? Yang memberi keamanan. Seorang yang beriman, mengaku beriman, maka orang beriman itu senantiasa memberikan keamanan. 2, 3. Aman. Di titik keras aman. Di titik keluar aman. Orang beriman dia akan jaga. Di titik barang aman. Jaga kerja di sini orang beriman. Beri amanah. Lebaran. Yang ketiga, yang 5 titik.
muslim, mukmin, muttaqin, orang takwa. Takut, ada rasa takut. Harus tanamkan rasa takut. Takut dengan cara apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Kemudian apa? Coba tahapannya apa tadi? Muslim, mukmin, muttaqin. Satu lagi, masih ada dua sih. Mukhlis, orang ikhlas, ikhlas tanpa pamrih, betul tidak? Orang ikhlas itu enak. Orang ikhlas itu ada nilai, tidak ada nilai tetap kerja, betul tidak? Dilihat tidak dilihat tetap ibadah. Makanya salat tahajud itu besar pahalanya. Tidak ada dia. Tidak boleh salat tahajud. Itu orang ikhlas itu. Bangun di masjid. Itu orang ikhlas itu. Alhamdulillah. Makanya bagus. SPBU di sini, rest area di sini bagus. Alhamdulillah. Karena masjidnya persis di rest area 57 persis. Cuma bedanya ada bedanya. Lanjut di atasnya. Ayo, muslim, mukmin, muttaqin, mukhlis. Satu, istiqomah. Tiga, istiqomah. Tujuh berdiri. Maka seorang wanita muslimah harus bersifat seperti bunga putri malu. Pernah lihat bunga putri malu? Cantik ya, disentuh. Tapi kalau dipegang peduli, betul tidak? Dicabut keras akarnya. Maka wanita muslimah harus seperti bunga putri malu. Bagaimana? Harus istiqomah, betul tidak? Ratu Asia ikat sama suaminya supaya meninggalkan Islam, tapi taat. Kebayang ujiannya. Ibu, sekarang tulis. Itu tadi anak ya. Anak solehah ya. Sekarang namanya satu baris. Menjadi saudara yang peduli. Tulis, saudara yang peduli. Ada wanita sudah menjadi anak, sudah gede, tidak jadi istri. Jadi dia adalah saudara yang peduli, saudara yang peduli. Aman ya? Udah dengar? Saudara yang peduli. 1, 2, 3. Saudara yang peduli. Tulis. Menjadi wanita yang peduli Aqsa, Palestina, harus peduli. Jangan berdiam diri. Bantu. Tulis 3. Peduli 1 kepada orang yang punya 1 hak. 2 kepada orang yang punya 2 hak. Nih. Mau. Ambil. Dan minum. Sudah sini duduk. Iya saya. Sini duduk. Kasih minum. Masya Allah, tabarakallah.
Saya punya anak 4 bu, nggak ada anak saya nangis, nggak. Kaget tetangga saya, itu anaknya Ustaz nggak pernah nangis. Ya iyalah, sebelum nangis dikasih diem. Nggak ada anak saya minta duit. Mau tahu caranya? Kasihlah dia sebelum minta. Anak saya dibangunin, bangun Pak, karena ada perjanjian sebelum tidur mau dibangunkan jam berapa. Jadi dia sendiri yang janji. Sekolah, dia rajin ke sekolah karena dia disuruh pilih sekolah. Sekolah mana yang kau mau? Digituin anak. Maka juga begitu, harus habis karena dia sendiri yang beli makanan. Anak harus digituin. Betul. Kita mulai ya. Dimulai ceramahnya ya. Rumah jam 2 saya sebentar lagi karena jam 3 pesawat saya. Sama Wita, semuanya Wita, Masya Allah. Beliau layak tahan pesawat. Hampir saya kena Garuda. Masih aman Ustaz. Alhamdulillah. Berkat tangguh. Alhamdulillah. Bisa dimulai ceramahnya. Peduli 1 wanita peduli terhadap orang yang punya 1 hak, yang punya 2 hak, yang punya 3 hak. 1 hak siapa? Tetangga walaupun bukan muslim, pedulilah. Walaupun bukan muslim, karena dia adalah tetangga kita, ya. Bantulah dia, kasihan tetangga kita, walaupun dia beda agama. Itu hebatnya Islam, rahmatan lil alamin, rahmat buat semua. Jamaah, saya pernah jadi guru agama Islam di sekolah, tapi ada 4 murid saya non muslim. Gimana caranya ini? Maka saya pergi ke Gramedia, cariin bukuan apalagi buku agama Kristen. Saya suruh belajar. Kasihan. Baru saya telepon orang tuanya, carikan guru sekolah minggu di gerejanya. Kasihan anak-anak. Tahu anak-anak itu, saya peduli ngajarin dia beragama Kristen. Padahal saya guru agama Islam. Tahu, sekarang dia masuk Islam semua. Dia ketemu saya, Ustaz, kami salut sama Ustaz. Walaupun kami beda agama, tapi kami tetap dituntun oleh Ustaz. Ustaz, saya sudah Islam. Saya sedih. Yang kedua, apa yang kedua? Jamaah, yang kedua adalah yang punya 2 hak. Haknya sebagai makhluk hidup, walaupun beda agama. Haknya sebagai muslim. Tahu nggak haknya muslim atas muslim lainnya? Nih, 5. Jawab salam. Assalamualaikum. Ulangi. Assalamualaikum. Harus ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengerin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kasih tambah. Kau dikasih 1, kasih dia 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam hukumnya sunnah. Hebat banget. Dulu sampai sini. Masya Allah. Amin. Ayo angkat tangannya semua. Simpan di lantai. Innal ladzi farada 'alaika Qur'an laraduka ila ma'ad. Insyaallah. Mudah-mudahan kita selalu ada di misi terus. Jamaah, ini sampai panitia sibuk karena nggak muat lagi masjidnya. Insyaallah mudah-mudahan rest area ini ditambahkan rezekinya, ditambahkan keberkahannya,
Dia luaskan tanahnya supaya bisa beli tanah yang di sebelah jalanan. Sana lagi ya. Amin. Alhamdulillah di 57 sudah dibeli tanah di sana-sananya lagi. Mudah-mudahan juga begini di sini. Mudah-mudahan ramai. Apalagi Surabaya sekarang pesawatnya paling padat di Indonesia karena lagi ada sepak bola. Tiketnya mahal-mahal sampai 7 juta, 5 juta satu kali penerbangan. Kenapa bisa mahal? Ternyata ada sepak bola di sini. Bisa dimulai ceramahnya? Bisa dimulai? Satu, menjawab salam. Salam wajib dijawab ya. Tapi ada salam jangan dijawab. Jangan pernah jawab salam ini. Kok ada jawab? Ada salam tidak belum tahu saya jawab. Iya. Salamnya orang yang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab. Waalaikumsalam. Ada salam. Dengerin. Ada 3 tempat tidak bisa disalami. Jangan salam kepada 3 tempat ini. 1, jangan beri salam masuk masjid. Tak boleh. Assalamualaikum. Orang salam sunnah. Waalaikumsalam. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Sementara orang lagi salat sunnah. Orang ngaji, berhenti ngaji harus jawab. Yang ketiga, yang kedua, jangan beri salam orang di toilet. Assalamualaikum. Siapa? Assalamualaikum. Susah jawab. Waalaikumsalam. Yang ketiga, jangan beri salam kepada orang yang tidak mampu menjawab salam kita. Contoh orang angkat lemari. Halo, orang lagi di balon. Udah besar orang. Oh iya. Ditinggal ini. Ambil aja semua. Jangan kembalikan piringnya ya. Atau diambil aja sini. Ya. Gak apa-apa. Makanan di bawah banyak. Sampai makan bakso semua. Cukup. Habis. Anak itu pinter. Dia tulis di handphonenya. Minta buah. Tidak mungkin saya nolak. Pintar dia tulis di handphonenya minta buah. Jamaah tahu gak ini anak itu masih banyak malaikatnya 3.600 malaikatnya. Makanya banyak nanya, Ustaz kok belum nikah lagi? Karena ibu istri saya meninggal, anak-anak saya masih kecil, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Saya lebih baik fokus yang sudah ada. Betul tidak? Jangan cari yang pertama. Lanjut. Dengerin lagi. Ada salam, jangan marah kalau tidak dijawab. Assalamualaikum, kok nggak dijawab? Jangan marah. Karena ada salam, semoga tidak dijawab. Memberi salam di kuburan. Kalau dijawab, Waalaikumsalam. Tulis, menjawab salam. 2, mendoakan orang bersih. Ingat, mendoakan orang bersih batasnya cuma 3 kali. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah, ya, sampai 3 kali. Tapi ingat, orang bersih itu yang bisa dijawab, yang mengucapkan hamdalah. Yang tidak mengucapkan hamdalah tidak usah dijawab. Asyik. Tidak usah jawab. Soalnya dia tidak menjawab,
Alhamdulillah. Batasnya cuma 3 kali ya. Lebih dari 3 kali jawabannya beda. Sudah alhamdulillah yang puluh, yang tiga puluh. Sudah alhamdulillah. Yang tiga puluh. Sudah. Yang keempatnya sudah. Alhamdulillah jawabannya adalah berobatlah. Satu, mendoakan, menjawab salam. 2, mendoakan bersih. 3, membesuk orang sakit. Datangi. Yang keempat, jamaah. Oh jamaah, jamaah menghadiri undangan. Jadi kalau pengajian tanpa diundang datang. Maulid, kalau tahu ada maulid hadir, karena di situ ada Nabi. Oke? Tapi kalau nanti jangan datang kalau tidak diundang. Haram. Kecuali kalau diundang. Kalau tidak diundang jangan. Soalnya caternya udah dihitung. Jamuan seburuk-buruk jamuan, engkau makan di jamuan yang engkau tidak diundang. Kalau takziah tidak apa-apa, datang hibur mereka. Oke? Terakhir, ini belum terakhir namanya ya. Yang kelima, melayat ketika orang meninggal. Kemarin aku di Masjid Kota ceramah itu, malamnya meninggal ponakan saya. Nah, makanya hari ini saya langsung ke Makassar. Makasih banyak Wita yang luar biasa. Ya Pak Ustadz, tidak apa-apa. Ustadz dari Surabaya langsung ke Makassar. Kayaknya Ibu Wita di Pandagu. Pas banget tadian malam ini saya mau adakan takziah buat anak saya sekaligus pengajian. Saya pengajian tiap bulan, nggak boleh tidak. Karena apalah kita ini selalu ceramah di luar, tapi tidak pernah ceramah di keluarga. Kalau mau bersedekah sama keluarga dulu, jangan orang lain dikasih, tetangga keluarga tidak. Sedekah kepada yang tidak dikenal 10 pahala. Sedekah kepada yang dikenal 100 pahala. Sedekah kepada keluarga berapa pahalanya? 1000. Sedekah kepada anak 10.000. Sedekah kepada ibu 100.000. Masih ada lagi di atasnya 1 juta pahalanya. Sedekah kepada ustaz. Kalau ustaz kan pasti bikin pesantren, pasti bikin masjid, betul tidak? Alhamdulillah. Jamaah sebelum saya bersyukur udah bangun masjid. Setiap orang kasih saya simpan. Tadi di stories langsung saya transfer. Nggak ada yang tertinggal karena semua punya hak. Ternyata itu perasaan ustaz. Coba kalau jadi ustaz nanti, itu bebannya itu. Ada perasaan tidak mau memiliki beban. Saya anak panti, saya buatkan sekolah. Karena kalau disantuni habis. Tapi kalau dibuatkan sekolah enak, betul tidak? Betul tidak? Ya Rabbal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Biasanya kamu mau sekolah di sini, saya bayarin. Sekolah di sini, saya bayarin. Terbalik, sekarang saya bikin sekolah. Anak yatim bebas, semua boleh. Sekarang alhamdulillah, bukan anak yatim masuk juga. Apa? Ilmu yang dicari di situ. Akhirnya bagus. Masya Allah. Ini orang-orang yang dijabah doanya. Orang-orang musafir. Orang musafir itu orang yang dijabah doanya. Makanya kalau jadi imam di sini nggak boleh panjang. Nggak boleh panjang. Kalau imam masjid rest area nggak boleh panjang bacaannya. Ketinggalan mobil orang, ketinggalan bus, harus persingkat. Bahkan duhur aja bisa dijamak kasar, betul tidak? Makanya masjid ini ada 2 bagian. Bagian satu di sini, bagian kanan untuk orang menjamak. Bagus ini, itu.
Nanti kalau ada rezeki lagi, nanti dikasihkan kopi di sebelah sini. Dikasihkan kopi kayak 57. Jadi nanti jamaah kalau mau meludah bisa salat bagian sini juga. Kok aku yang ngatur ya? Karena masjid itu ada aturannya. Masjid harus ada pintu di sini. Nggak boleh tidak. Tempat pelarian imam. Kalau dia mencret lari kemana? Jadi usahakan ada kanopi. Jadi kalau beludak jamaah bisa ke atas. Ini maaf ya, besarnya pahalanya yang bikin masjid ini di rest area. Masya Allah. Satu, menyelamatkan orang dari kecelakaan. Orang bawa mobil ngantuk, membantu orang yang mogok mobilnya. Kalau bensinnya habis, tentu ada rest area. Membantu orang yang kelaparan, mampirlah di sini. Banyak jualan di situ. Ada bakso, banyak makanan, sudah disiapin di bawah, belum sempat dimakan. Jamaah, baiklah karena waktu kita mulai ceramahnya. Yang ketiga, ada orang yang punya satu hak, yang punya dua hak, karena dia muslim. Yang punya tiga hak, dia makhluk Allah, muslim, satu lagi ada hubungan kekerabatan. Maka senangkanlah saudaramu untuk menyenangkan orang tuamu. Itu konsep. Satu tiga, senangkanlah saudaramu untuk menyenangkan orang tuamu. Kita punya saudara resek, tapi kita tetap berbuat baik sama dia, karena yang kita lihat siapa? Orang tua. Itu bagusnya, konsepnya itu. Baik, yang ketiga, tulis bu, menjadi istri menjadi istri yang taat. Kalau anak, coba kalau anak saudara. Kalau saudara, saudara yang peduli. Kalau istri, oh pintar. Ini bagus ini. Karena semua benar, aku minum. Jamaah, kalau saya alhamdulillah gara-gara Bu Ika aku bakal puasa. Saya itu sudah puasa tiap hari, namanya puasa Idris. Semenjak Idris saya meninggal, saya memilih, kan pilihannya dua, menikah atau puasa. Maka saya pilih puasa. Tapi puasa saya akan batal kalau ada acara, dan tiap hari ada acara. Waduh wae. Tulis bu, tulis istri taat, maka istri menjadilah penyejuk mata hati suami. Tulis Qurratun, penyejuk mata hati, menenangkan. Tuh yang tiga, menenangkan. Susu. Bentar. 30 menit lagi. Soalnya saya mau ke bandara. Cariin. Ya, ambil. Tahu nggak?
pintu surga itu ada 8. Tulis, pintu surga ada 8. Catat. 1, pintu duha, khusus orang yang rajin salat duha. Gak santri, nih ada pintu duha. Sama kita di sini, gak santri, ada pintu rahasia di bawah. Pintu duha, 2, pintu tahajud, khusus orang yang rajin salat tahajud. 3, jangan yang besar. 1, pintu 2, 3, pintu saum. Orang yang rajin berpuasa. Tulis yang ketiga. Yang keempat, pintu haji. Orang yang suka ke tanah suci, ada pintunya. Ingat ya, kita harus ke tanah suci per 5 tahun. Setiap 5 tahun berangkat. Sudah 35 tahun gak pernah berangkat, soalnya itu gak daftar. Coba simpan uang 20.000 kali sebulan 600.000, kali setahun 7.200.000, kali 5 tahun 36 juta. Berapa? Yang penting kita suci kan? Bu, bisa jadi umrohnya lebih mulia daripada haji kalau betul-betul bersungguh-sungguh. Catat, itu duha, itu tahajud, itu saum, itu haji, itu jihad, ngurus agama Allah. Orang yang sibuk ngurus agama Allah bagus. Yang keenam, udah 6, pintu sedekah. 7, pintu birrul walidain. Orang yang mengurus orang tua. Itu birrul walidain. Yang ke-8, pintu khusus dia menyayangi anak-anak. Sayangi anak-anak. Makasih banyak. Ada 50 orang yang disatukan. Makasih banyak. Bagus itu. Mau pengajian sekalian santunan. Bagus. Alhamdulillah. Jadi berita ini sampai ke Rasul. Baik, karena waktu kita mulai ceramahnya. Yang ketiga, lagi 5 menit ini. Ya Allah, 10 menit lagi. Karena 5 menitnya mau begitu. Jemaah, menjadi istri yang taat, membuat keluarga tenang, sakinah. 1, 2, 3. Sakinah. Apa artinya sakinah? Tenang. Istri yang baik yang membuat keluarganya tenang. Suami nyenyak hidupnya. Jangan suami baru datang ambil anakmu. Kasihan suami baru pulang. Betul tidak? Buat suami nyenyak tidurnya. Rumah tangga yang sakinah, suami nyenyak tidurnya, istri tersenyum. Mau tersenyum? Jangan tinggal di rumah mertua, tinggal di rumah sendiri. Betul. Yang ketiga, anak tertawa riang. Mau sakinah? Kuncinya 2. Kalau mau sakinah, mawaddah warahmah. 2, 3. Jadi untuk sakinah, mawaddah warahmah. Apa itu mawaddah? Cinta. Tahu cinta?
mawaddah. Mawaddah itu di atasnya cinta sebenarnya. Apa artinya mawaddah? Menerima. Kalau warahmah memberi, itu konsepnya. Kalau mawaddah apa? Menerima. Terima tanggal barunya, terima tanggal tua. Terima mudanya, terima tua. Terima sehatnya, terima sakit. Jangan suami sehat dilayani, sakit ditinggal. Sakinah mawaddah warahmah. Tujuan tiga. Mau sakinah, mau sakinah, mawaddah warahmah. Tujuan tiga. Itu mawaddah warahmah. Apa itu mawaddah? Terima, terima harumnya, terima baunya. Kalau tanggal baru, kena gajian. Pertengahan bulan, Salatullah. Akhir bulan, Astagfirullah. Jamaah, mawaddah warahmah, menerima, memberi, terima kasih, terima kasih. Kalau terima kasih, tujuh tiga. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jangan cuma terima. Tidak ada kasihnya. Tunggu usus buntu, tunggu kanker, tunggu stroke. Karena mau membagi, betul tidak? Kalau suami kasih uang, ibu kasih apa? Kasih cucian, kasih sayang, masakin, pijit. Sekarang terakhir, belum terakhir. Satu, anak. Dua, saudara. Tiga, istri. Terakhir, ibu. Nah, sekarang tulis. Ibu artinya. Nah, ada yang bisa tahu arti ibu? Kalau tahu arti ibu, saya kasih hadiah. Baru kali ini biasanya orang tidak tahu arti ibu. Nah, coba sebelum ibu baca apa arti ibu. Ibu adalah istrinya ayah, bukan ibu. Ibu adalah pemberi kasih sayang. Ini yang kasih. Ini jangan berita ini. Terima kasih. Ini ibu cerdas. Coba kalau dipoto naikkan jarinya, karena ada kelamin. Bu mau dipoto dulu. Tanda bukti. Itu isinya mau kena. Apa mana? Oh, nggak usah diberitahu kalau itu mau kena ya. Sang pelajar nggak ada. Kalau nggak ada bahasa Jawanya apa? Oh no. Saya dulu pergi haji 2015 bersama orang Surabaya. Ada ibu saya bantuin. Boten. Ya, boten. Ini. Boten. Saya nggak tahu arti boten. Ustaz dia bilang, no.
Semua. Ibu artinya pemberi kasih sayang. Maka ibu harus berada di sisi anak di 5 waktu. Tulis. Silakan sibuk, nggak pernah dilarang pergi-pergi. Mau arisan silakan, mau kerja silakan, tapi tidak boleh tidak ada di 5 waktu. Tulis. 1. Ketika anak sakit. Makanya tadi di pesawat saya selalu Bu Ita ceritain tentang cucunya yang kecelakaan. Saya ibu kita ini nilai sisi kehidupannya masih banyak. Kalau kita nanti udah gede, tetap 1. Ketika anak sakit, ibu harus ada, karena ibu penyembuh terbaik, obat terbaik. Obat kenapa? Karena ketenangan. Ketenangan itu separuh dari kesembuhan. Coba lihat obat-obat itu. Obat dokter itu, obat kimia itu separuhnya adalah obat penenang. Ya kalau kita minum obat pasti ngantuk itu. Dan ibu itu punya. Coba tanya. Apalagi nenek, dosisnya tinggi. Maka cucu yang dekat dengan neneknya pasti banyak uangnya. Minimal minta nomor rekening. Kasih nomor rekeningnya ya, Bu Ita ya. Cucu itu paling dekat dengan nenek. Cucu yang dekat dengan neneknya tidak pernah sakit. Maka nenek yang menjaga cucunya tidak pernah sakit. Kapan dia sakit, dia bilang mau tumbuh giginya. Kapan dia sakit, mau pinter, mau jalan, ada aja alasannya. Obatnya cuma 1, bawang merah, dikasih kunyit, habis itu digoreng. Nenek itu paman. Maka tidak boleh cucu dijauhkan dari neneknya. Jangan. Yang kedua, ibu harus ada di sisi anak ketika anak sedih. Kalau anak sedih, aku punya alasan. Makanya banyak anak dibully. Kenapa? Ibunya jauh, nggak mau dekat. Apa yang pertama? Ya, ketika anak sakit, ibu kerja, berhenti dulu kerja, istirahat, minta izin dari kantor, karena anaknya sakit, itu boleh. Sedih, ibu harus ada, dengerin curhatan anak. Aku punya masalah, dengerin. Yang ketiga, ya, yang ketiga ketika anak berprestasi, ibu harus ada. Anak tampil di sekolah, ibu harus hadir. Anaknya tampil main drama, nonton. Anaknya penamatan, emaknya yang seragam. Anaknya yang tampil, mamanya yang ke salon. Siapa yang tampil, siapa yang tampil? Dan apa? Ya Allah, solehah banget. Soleh banget. Pintar, Masya Allah. Insya Allah kalau besar jadi pegawai masjid. Bagus. Yang keempat, ketika anak liburan, ibu harus ada di sisi anak ketika anak liburan. Kalau anak liburan sama ayah beda, lebih enak liburan sama mama. Ma, bajuku basah. Kata mamanya, ada cadang. Coba bapak, bajuku basah. Kata mamanya, pakai dulu nanti kering. Kalau mama, lapar. Di tas ibu ada kerupuk, ada biskuit, ada permen, betul tidak? Kalau bapak, lapar, tunggu rest area. Nanti kita belajar di situ. Sampai rest area tidur anaknya, 12. Ma, haus, ada minum. Tapi kalau bapak, jangan minum, nanti pipis-pipis.
Kalau ibu di mana-mana bawa minum, sampai masuk restoran bawa minum sendiri. Karena airnya restoran harganya 15.000, di luar cuma 3.000. Saya tahu itu. Yang pertama, ibu harus ada di sisi anak ketiga sakit, 2 sedih, 3 berprestasi, 4 liburan harus ada, 5 lu tahu ketika itu kejadian cuma sekali seumur hidup meninggal. Kalau ayah pergi bertugas tapi ada ibu aman, betul tidak? Apalagi yang sekali seumur hidup sunat, nggak mungkin sunat tiap tahun, habis itu. Apalagi meninggal jelas. Apalagi sekali seumur hidup ulang tahun. Memang tiap tahun, tapi ulang tahunnya 7 tahun, tahun depan. Berarti ulang tahun itu cuma sekali seumur hidup. Harus dirayakan ulang tahun tanggal 25 November. Oke. Ulang tahunnya Pak Widi. Sekarang saya panggil 1 jamaah cowok, 1 cowok, kan dia kasih istrinya, kasih anaknya lah. Kan buat laki-laki menanggung 4 anak perempuan. Laki-laki itu sampai kapanpun menanggung 4 wanita. Laki-laki menanggung 4 wanita. 1 ibunya, dia tanggung ibunya. 2 dia tanggung istrinya. 3 dia tanggung saudara perempuannya. 4 dia tanggung anak perempuannya. Sekarang pertanyaan, kalau tidak bisa jawab, beralih kepada yang lain. Sebutkan 4 pemimpin wanita di surga. 1 Ratu Aisyah, Siti Khadijah, Maryam, tahu nggak? Kalau orang yang di sini grogi, walaupun dia hafal, orang bilang Ratu Asia, Ratu Aisyah. Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Fatimah. Silakan kasih ibu atau kasih istri. Mana istrinya? Ambil saya hadiahnya ayah. Ambil. Ini hadiah dari Restarian untuk ayah, karena ayah tidak bisa pakai mukena. Maka kasih ibunya. Makasih banyak ibu. Makasih sama ibu. Ya. 1 lagi. Ya. Sini. Kan tadi sudah di sini. Sekarang di sini supaya adil. 1 sebelah sini, 1 sebelah sini, 1 sebelah sini. Udah tadi diwakilin sama ibu yang jawab. Pertanyaannya, untuk mendapatkan ketenangan maka ada 2 yang dilakukan. Dia cari catatannya. Orang apa itu? Wah, ya ini masih ada yang tidak ada. Untuk sakinah, apa arti mawadah? Mawadah itu
dapat Witan. Terima kasih. Kasih Bu, dari tadi paling cerewet. Sekarang ibu-ibu, sebelum saya tinggalkan, saya kasih amalan. Tulis. Sebelum turun dari tempat tidur, yang baru tahu jawabannya, mau ada warahmah, kan? Tulis, bangun tidur. Ya Allah, yang diingat cuma lagu doang. Bangun tidur, tenangkan diri, kumpulkan nyawanya. Baca istighfar 3 kali. Tulis. Alhamdulillah akhirnya baca makna wa ilaihi nusur. Lalu baca Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosaku. Jikalau aku berdosa kepadamu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosaku. Jikalau aku berdosa pada diriku. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosaku. Jikalau aku berdosa kepada sesama. Baru turun dari tempat ini. Oke? Saya ulangi. Bangun tidur. Alhamdulillah sudah. Baru duduk. Kumpulkan nyawanya. Ampun dosa-dosaku jikalau berdosa padamu. Ampun dosa. Artinya apa? Semoga bangun tidur tidak ada kewajiban dan tinggal. Yang kedua, Astagfirullahaladzim, ampun dosa-dosaku jikalau berdosa pada tubuhku. Supaya hari itu kita tidak menzalimi diri, tidak berbuat kerusakan pada diri, membuat celaka diri. Yang ketiga, ampuni dosa kepada sesama. Kemudian saya tanya dulu, coba kalau salam sudah salam ya, bagaimana salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan sesudah salam? Coba angkat tangannya. Angkat tangan kanan. Simpan. Astagfirullahaladzim. Ayo 1, 3. Ya Allah, hilangkan susahku, dukaku. Sudah 3. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hilangkan susahku. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hilangkan susahku dan dukaku. 1, 3. Hilangkanlah susahku dan dukaku. Susah, duka, susah, duka, susahnya di mana? Sini. Susahnya di mana? Sini. Dukanya di mana? Susah. Duka. Udah? Satu lagi. Terakhir, baru kita baca doa. Pada saat buka pintu pertama, baca ini. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim 3 kali pada waktu pagi ketika buka pintu. Maka terhindar dari 4. Tulis penyakit dalam. Tubuh ini berpotensi ada kanker. Tubuh ini berpotensi kita bening. Maka bagus pagi-pagi yang dibaca apa tadi? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kata Nabi, siapa yang baca subhanallah wa bihamdi subhanallazim 3 kali tiap pagi, maka terhindar dari 4 penyakit dalam, penyakit luar, stres, dan miskin. Jadi bagusnya kalau saya tolong dibacanya pada saat buka pintu, supaya semua anak-anak kita, suami, siapapun yang keluar dari pintu itu dia dapat. Oke? Ayo, penyakit dalam, potensi tubuh ada penyakit. Tai lalat itu berpotensi jadi apa? Tumor. Itu tai lalat. Getah bening itu berpotensi. Semua berpotensi. Jadi sama minum. Ini ada gulanya. Ini gulanya berpotensi menjadi diabetes. Makanya supaya tidak diabetes, baca basmalah. Bismillah. Dengan izin Allah, Rahmani, yang memberi. Kemudian yang ketiga, Rahimi, yang menyayangi. Terakhir, habiskan. Siapa minum tidak menghabiskan tanda kemiskinan. Makan harus habis. Ini habis. Tadi di pesawat nggak bisa habis. Karena saya sebenarnya udah kenyang. Saya orangnya puasa, tapi di pesawat saya dipaksa makan. Masalahnya kalau di pesawat saya susah makan. Soalnya saya duduknya di tengah. Mau ke toilet susah. Terakhir kita baca. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa datang di sini lagi ya. Nanti serang mirat saudara. 1 bulan sebelum puasa, 1 bulan sebelum pemilu. Februari itu pemilu, Januari lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kata nanti Januari ya. Kita bahas di serang mirat sih ya, supaya jangan ada perselisih gara-gara pemilu ya. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut subhanallah walhamdulillah. Ini posisi tangan sejajar dada. Kami hati yang berdoa. Jangan berdoa. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis wa qul rabbi fir warham wa anta khairul rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang pejamkan matanya semua, minta dalam hatinya. Saya kasih kesempatan minta. Beda-beda permohonannya. Silakan minta. Doanya yang sudah bermajelis dikabulkan oleh Allah. Minta. Jangan mendengarkan orang, cuma kita saja sama Allah. Yang punya masalah, punya hajat, minta. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan yang ada di dunia. Minta apa yang minta di dunia. Cepat. Jalan di usaha, yang punya anak, yang punya suami, yang punya usaha, minta. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dari dunia. Wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassalamualaikum Muhammad walhamdulillahirobbilalamin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf saya harus kembali ke bandara jam 2. Jadi saya cuma punya waktu 15 menit untuk makan bakso di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.